Halo guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat pie atau tartlet dan ini bisa dibekukan atau difrozenkan. So you have to watch this video, check it out. Sebelum membuat pie-nya, kita harus membuat dulu pastry cream-nya. Yang pertama siapkan saucepan, kemudian masukkan gula, lalu masukkan separuh dari total susu, kemudian tambahkan sedikit garam. Nah, lalu ini dimasak hingga simmer aja sampai ada bubble-bubble di pinggirannya, kemudian matikan apinya. Kemudian di mangkok terpisah siapkan tepung terigu dan maizena, kemudian tambahkan separuh dari total susu yang tersisa. Kemudian ini diaduk hingga rata. Nah, kalau kalian mau buat pastry cream, aku rekomendasikan resep yang ini karena pastry creamnya bertekstur seperti kalian makan ice cream. Nah, selanjutnya setelah tidak ada gerindil lagi dari tepungnya, kemudian masukkan kuning telur. Selanjutnya diaduk lagi hingga merata. Kemudian masukkan dari susu yang sudah dipanaskan tadi. Nah, proses ini dilakukan itu jangan sekaligus menuangkan susunya, nanti jadi matang telurnya. Tapi dituangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, proses ini tuh namanya tempering. Jadi menyamakan antara suhu dari susu yang sudah dipanaskan dengan kuning telurnya. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kemudian pindahkan lagi adonannya ke dalam saucepan, kemudian ini dimasak hingga mengental dengan api yang kecil aja dan diaduk terus ya, jangan ditinggal-tinggal. Nah, nanti teksturnya seperti ini mengental. Kemudian ini masih panas, dimasukkan butter. Jadi butter ini fungsinya untuk membuat si pastry cream ini lebih shiny nantinya. Kemudian karena pastry creamnya masih panas, jadi aku mau pindahkan dulu ke dalam bowl dan nanti akan aku simpan di dalam kulkas ya. Nah, sebelum disimpan ke dalam kulkas, pastry cream ini harus ditutup pakai plastik wrap dan pastikan plastiknya itu menyentuh dari pastry creamnya. Jadi biar pastry creamnya itu tidak tersentuh oleh udara, nanti akan berkulit dan jelek hasilnya. Di wadah terpisah, kemudian siapkan tepung terigu, gula halus, dan garam yang sudah diayak. Kemudian masukkan mentega dingin. Jadi ini benar-benar dingin ya, tuh. Kemudian ini akan aku adonin. Kalian bisa menggunakan food processor atau garpu pastry ya. Nah, karena ini aku mau pakai tangan aja, jadi butternya itu agak sedikit diremas-remas ya. Nah, proses ini dilakukan hingga nanti sudah tercampur rata dan membentuk seperti pasir. Nah, ini teksturnya sudah bagus, sudah seperti pasir ya. Selanjutnya, aku akan menambahkan air es. Airnya harus benar-benar dari kulkas ya, jadi masih dingin sekali. Dan untuk penggantinya juga kalian bisa menambahkan kuning telur sih. Tapi kalau mau lebih ekonomis pakai air es aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini adonannya diadon hingga bisa dipulung ya. Nah, ini hasil akhirnya. Kemudian adonannya aku bagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian ini beratnya 25 gram. Untuk diameter loyangnya sekitar 6 cm ya. Nah, ini sebelum digunakan loyangnya harus diolesin dulu pakai margarin atau pakai mentega. Nah, kalau yang aku pakai ini pakai cara manual ya, pakai jempol. Ada juga yang pakai cetakan gitu. Jadi kayak semacam dari kayu gitu. Kita tinggal tekan aja.
Nah, kalau kalian lihat itu bagian atasnya masih ada lebihan adonan ya. Nah, itu tinggal diratakan aja pakai pisau. Nah, cara menggunakan pisaunya itu agak sedikit mereng. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya lurus, nanti pisau kalian yang rusak karena kan bakal belaga dengan loyangnya. Jadi, pisaunya nanti jadi nggak tajam lagi gitu. Jadi, posisinya seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan tusuk-tusuk dulu nih ya, yang adonan sudah ada di loyang dengan menggunakan garpu. Jadi tujuannya nanti ketika dipanggang adonannya itu tidak membumbung ke atas gitu. Selanjutnya ini akan aku panggang 170 derajat kurang lebih selama 20 menit ya. Nah, selagi shell atau kulitnya dipanggang, ini akan kita selesaikan dulu si pastry creamnya. Nah, ini baru keluar dari kulkas, masih kaku ya. Nah, hanya tinggal di mixer aja sebentar untuk membuat si adonan pastry cream ini kembali fluffy lagi. Kemudian tinggal masukkan ke piping bag. Nah, ini shellnya atau kulit pie-nya sudah matang ya. Tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya ketika dingin, kemudian tinggal taruh di cooling rack. Jadi memastikan untuk dingin. Nah, kalau kalian mau dibekukan, shellnya ini bisa langsung dibekukan ketika sudah dingin. Masukkan aja ke plastik, kemudian divakum atau masukkan ke kontainer. Itu tahan lama. Kapan kalian mau pakai, itu tinggal digunain aja, tinggal ambil dari freezer. Nah, ini kan aku mau nikmati sekarang. Aku semprotkan pastry creamnya saat ini juga ya, karena anak-anak aku sudah menunggu. Nah, tadinya mau dibuat pie buah, tapi karena tidak ada buah di rumah, jadi aku taburin pakai Oreo crumbs aja. Nah, simple ya, kalau sudah punya stok kulit pie di rumah, jadi kapan pengen tinggal dikeluarkan aja dari freezer. Nah, sekarang aku mau tunjukin nih seberapa crunchy-nya si kulit pie ini. Jadi walaupun dia crunchy, tetap aman buat gigi ya. Jadi untuk gigi anak-anak, untuk gigi nenek-nenek, ini aman sekali. Nah, kalian bisa lihat pastry creamnya cakep ya, dipotong tidak meluber, tapi teksturnya seperti kalian makan ice cream. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini. Selamat mengeksekusi di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.